teman-teman, perkenalkan nama aku Feby Yudari, mahasiswa Biologi S1 FMIPA Unista. Nah, pada video kali ini kita akan membahas salah satu praktikum pada mata kuliah ekologi hewan, yakni letal konsentrasi pada ikan. Sebelumnya, landasan teori pada praktikum ini yakni yang pertama adalah letal konsentrasi. Letal konsentrasi ini berhubungan dengan salinitas. Salinitas adalah faktor eksternal yang berpengaruh terhadap fisiologi organisme akuatik, baik itu organisme akuatik vertebrata maupun invertebrata. Setiap organisme tersebut mempunyai rentang toleransi fisiologi terhadap lingkungan yang ada. Pada hewan vertebrata mempunyai kemampuan toleransi yang baik terhadap perubahan lingkungan, yakni salinitas. Ikan memiliki mekanisme osmoregulasi untuk menjaga stabilitas fisiologinya terhadap faktor lingkungan yang tidak menguntungkan. Akan tetapi tetap ada batas toleransi spesifik di mana organisme tersebut tidak mampu lagi bertahan ataupun menyeimbangkan kondisi fisiologinya terhadap lingkungan sehingga berujung pada kematian. Nah, dalam hal ini, letal konsentrasi atau media letal konsentrasi merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengetahui konsentrasi maksimal dan minimal yang mampu ditolerir oleh suatu organisme sehingga menyebabkan kematian 50% pada organisme uji tersebut dalam penghitungan waktu tertentu. Pengamatan efek letal konsentrasi digunakan untuk mengetahui kematian organisme dari adanya konsentrasi senyawa tertentu pada air tersebut dan sebagai faktor persebaran organisme tersebut. Nah, selanjutnya sampel yang digunakan pada praktikum ini adalah ikan kepala timah. Ikan kepala timah merupakan ikan air tawar yang banyak ditemui pada muara sungai, persawahan maupun selokan. Nah, ikan kepala timah ini merupakan golongan spesies ikan yang berenang secara berkelompok. Nah, berdasarkan landasan teori tersebut, maka tujuan praktikum kita yang pertama untuk mengetahui titik konsentrasi yang mampu ditolerir oleh suatu organisme, di mana dalam praktikum ini menggunakan ikan kepala timah. Yang kedua, untuk mengetahui dampak fisiologi yang terjadi pada organisme, yakni ikan kepala timah, terhadap kadar perubahan salinitas. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada praktikum ini, yang pertama alat yang digunakan pada praktikum ini menggunakan 4 buah gelas kaca maupun gelas plastik yang ukurannya disesuaikan dengan ikan yang kita gunakan. Yang kedua menggunakan sendok teh, yang ketiga menggunakan stopwatch. Nah, stopwatch ini digunakan untuk menghitung waktu pada saat kita melakukan praktikum. Yang keempat menggunakan ATK, yang kelima menggunakan kamera. Sedangkan bahan yang digunakan pada praktikum ini menggunakan 20 ekor ikan kepala timah, yang kedua menggunakan air PDAM yang sudah didiamkan selama semalam, yang ketiga menggunakan garam dapur. Garam dapur yang digunakan diusahakan yang memiliki tekstur yang kasar. Jika menggunakan garam dapur yang memiliki tekstur yang halus akan mudah larut pada air dan akan berpengaruh terhadap hasil praktikum. Adapun langkah kerja pada praktikum ini, yang pertama, isilah masing-masing gelas dengan air PDAM sampai penuh sekitar 200 ml. Yang kedua, masukkan masing-masing 5 ekor ikan. Yang ketiga, amati tingkah laku ikan. Yang keempat, tambahkan secara bertahap setiap 1 menit 1 sendok teh garam atau sekitar 4,8 gram. Yang kelima, lakukan penambahan garam sampai 50% ikan mati yang dihitung dari seluruh gelas. Yang keenam, amati tingkah laku ikan ketika terjadi penambahan konsentrasi garam sampai ikan mati mencapai 50%. Yang ketujuh, amati tingkah laku ikan. Dan yang ke-8, buatlah tabel hasil pengamatan. Tingkah laku ikan yang diamati, yang pertama pergerakan dengan skor 1 kurang aktif, skor 2 normal, dan skor 3 sangat aktif. Yang kedua, pergerakan operkulum per menit. Diamati 1 ekor saja pada masing-masing wadah. Skor 1 untuk kurang aktif, skor 2 untuk normal, dan skor 3 sangat aktif. Yang ketiga, tingkat kekeruhan. Skor 0 untuk jernih, skor 1 untuk agak keruh, skor 2 untuk keruh, dan skor 3 sangat keruh. Yang keempat, pengeluaran sekret atau lendir. Jika ada, diberi tanda plus, dan jika tidak ada, diberi tanda min. Sedangkan untuk gejala pendarahan pada sirip tubuh, insan, dan mata, jika ada diberi tanda plus, dan jika tidak ada diberi tanda min. Selanjutnya, tingkah laku pada pergerakan ikan dan presentasi ikan hidup. Nah, ini merupakan hasil praktikum pada tabel 1, yakni hasil pengamatan pada gelas 1A.
Nah, berikutnya tabel 2 hasil pengamatan pada gelas B. Tabel 3 hasil pengamatan pada gelas C. Tabel 4 untuk hasil pengamatan pada gelas D. Nah, kita sudah membahas mengenai hasil dari praktikum. Selanjutnya, apa sih pembahasan dari praktikum ini? Dari hasil praktikum yang didapatkan tadi bahwa penambahan garam secara bertahap setiap 1 menit 1 sendok teh garam atau setara dengan 4,8 gram garam hingga ikan mati 50% terjadi pada menit ke-7 yakni 7 sendok garam. Nah, pada praktikum ini juga didapatkan bahwa pergerakan ikan akan sangat aktif ketika kadar salinitasnya rendah, sedangkan akan kurang aktif pada kadar salinitas yang tinggi. Berbeda dengan pergerakan overkulum akan sangat aktif ketika kadar salinitasnya tinggi, sedangkan akan kurang aktif ketika kadar salinitasnya rendah. Nah, hal tersebut juga dipengaruhi oleh osmoregulasi ikan yang terjadi pada organ-organ ginjal, insang, kulit, dan saluran pencernaan. Selain itu, ikan akan mengeluarkan sekret yang sangat banyak ketika kadar salinitasnya tinggi dan akan mempercepat laju respirasi dengan frekuensi gerakan operkulum yang sangat cepat. Nah, ketika frekuensi operkulum sangat tinggi atau sangat aktif, ikan akan terus-menerus menyerap air agar cairan pada sel keluar secara osmosis ke lingkungan. Akan tetapi, ketika ikan akan mati, gerakan operkulum akan lambat kembali karena ginjal sudah tidak mampu mentolerir kadar garam pada lingkungan tersebut. Kadar salinitas atau kadar garam yang tinggi juga berpengaruh terhadap faktor lingkungan, yakni faktor kekeruhan air. Selain itu, juga berpengaruh terhadap gejala pendarahan pada organ ikan, yakni pada mata, tubuh, insang, dan sirip. Semakin tinggi kadar salinitas atau kadar garam, maka akan semakin besar terjadinya gangguan atau kerusakan organ pada ikan. Apabila hal tersebut berlangsung dalam waktu yang lama, maka akan terjadi lisis pada sel-sel ikan dan akan terjadi pengeluaran lendir yang secara berlebihan pada ikan hingga berujung pada kematian. Nah, adapun kesimpulan pada praktikum ini, yang pertama, pergerakan ikan akan sangat aktif ketika kadar salinitasnya rendah dan akan kurang aktif ketika kadar salinitasnya tinggi. Yang kedua, pergerakan operkulum akan sangat aktif ketika kadar salinitasnya tinggi dan akan kurang aktif ketika kadar salinitasnya rendah. Yang ketiga, kadar salinitasnya tinggi juga berpengaruh pada tingkat kekeruhan, pengeluaran sekret atau lendir, serta gejala pendarahan yang terjadi pada sirip, tubuh, insang, dan mata. Nah, teman-teman, sekian video presentasi atau pembahasan kita mengenai salah satu praktikum pada mata kuliah ekologi hewan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video berikutnya.